Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Soalnya mungkin biasa aja, nggak luas. Atau mungkin nggak punya circle orang kaya. Nah ini sebenarnya Pan, ini tuh gue heran ya. Ini gue langsung lanjut nih. Ini tuh pertanyaan yang sebenarnya ada goblok sih menurut gue. Cuman kadang gue mikir kenapa sih orang tuh harus naik kelas gitu loh. Serius tuh coba lu jawab walaupun pertanyaan goblok ya. Menurut tuh kenapa orang harus naik kelas padahal dia tuh udah bisa cukup gitu di lingkungan yang middle, udah bisa ngopi, udah bisa nongkrong dan lain-lain gitu. Ya ini menarik. Jadi kenapa mesti pansos harus naik kelas gitu? Sampai harus pansos bahkan bukan circle-nya dia ya nggak sih? Kan banyak yang kayak gitu. Betul. Yang beli BMW, main golf. Betul. Terus aing tuh jadi kepikiran gini, aing tuh pikiran beli Rolex gitu. Iya, aing kepikiran gini, jangan ini nggak tahu ya bisa di-share apa enggak. Aing kepikiran gini, jangan-jangan kita bikin kurikulum seperti ini kesannya jadi kayak bukan kurikulum ya, maksudnya kita share seperti ini terus kayak orang langsung wah gue kayaknya harus naik kelas jadi pasti orang, banyak yang kayak gitu, orang kaya. Iya. Padahal bahkan nyicil iPhone juga gitu kan. Iya betul. Yang padahal di luar kemampuannya. Nah gitu kan. Sekarang dari dulu kenapa orang harus naik kelas? Sebenarnya gue ini pertanyaan personal sih, gue pengen nanya di tongkrongan cuman gue tanya di sini aja lah, nggak apa-apa. Dah buru kalau mau dalam. Boleh. Tapi ini menarik sih, ini menarik ya pertanyaannya. Jadi kenapa orang harus naik kelas? Ya nggak harus juga sih. Kalau dibilang harus sih nggak. Tapi kalau lu naik kelas itu ya lu bakal cenderung punya akses lebih banyak dan lu punya duit lebih banyak kan. Sesimpel itu aja. Tapi kalau misalnya mau kompleks, kenapa lu mesti naik kelas adalah karena di dunia ini sedih banget sih, tapi cukup menarik. Kayak tadi kan dari gue juga ngecengin orang yang beli iPhone tapi nggak mampu kayak gitu kan. Terus juga orang main golf tapi kagak ngerti gitu, meskipun nggak ada salahnya juga kan. Atau misalnya main golf untuk SKSD sama orang-orang kaya gitu. Itu kan nggak ada salahnya, iya kan? Maksudnya itu tidak merugikan kita. Ngapain kita cengin orang seperti itu? Ya rugi buat dia lah bro kalau harus panjat begitu. Iya tapi kalau misalnya dia menikmati sih, yang gue sih nggak masalah. Kalau rugi gimana? Ya terserah orangnya kan. Maksudnya dia tidak merugikan kita, tapi kenapa gue ngecengin gitu, paham gak sih? Iya. Nah itu kenapa gue ngecengin dan kenapa kalian ketawa, kenapa kita ketawa juga kan. Itu kan karena di zaman sekarang yang dihargai itu kan adalah orang kaya. Oh iya. Kalau misalnya orang miskin beli barang mahal pasti dikira norak kan. Tapi kalau orang kaya beli barang murah dianggap humble. Ya contohnya aja kayak seperti biasalah bajunya Mark Zuckerberg, bajunya Bill Gates yang orang pikir itu baju Uniqlo biasa 200.000 atau bahkan lebih murah. Padahal aslinya kan itu baju mahal. Tapi itu kalau gue boleh berdebat itu argumennya ini banget bro. Kayak simbolik banget, kayak validasi banget, kayak lebih dihargain dan lain-lain. Gue lebih menarik bahas yang soal tadi, yang soal akses. Gitu. Tapi gini, ngomongin soal simbolik aja, sebenarnya pada akhirnya jadi nggak simbolik gitu loh. Jadi kayak ibaratnya gini, lu jadi susah kadang-kadang. Sering kali jadi susah. Wah sering banget dah. Kayak misalnya gini, mereka pergi ke suatu tempat terus nggak pakai hal yang proper di tempat itu. Misalnya, misalnya ke BCA deh, lu nasabah prioritas. Tapi lu pakai motor Supra gitu. Yang notabene mungkin lebih murah lah daripada mobil BMW yang biasanya kan. Itu bisa diusir. Kayak gitu sih. Itu kayak akses yang tidak didapat. Atau lu ke klien gitu, terus lu gak pakai mobil, lu pakai Gojek gitu. Itu kayak lu cenderung bakal Bener sih. Lu pernah mengalami? Bukan. Gue pernah dengar dari anak agensi itu AEA itu dikasih mobil bro. Mobil MacBook Pro, ya kan? Dikasih duit juga buat neraktir si kliennya. Karena biar ya itu. Dan itu ribet kan maksudnya. Tapi itu realita kehidupan saat ini gitu. Dan itu bisa menentukan apakah kita dapat klien atau enggak kan. Betul. Dan menentukan kita dapat klien atau enggak mungkin kalau simpelnya dapat bonus atau enggak. Tapi kalau lebih deepnya lagi lu bisa makan atau enggak. Iya gitu. bener.
Kalau ditarik panjang ke sana cuman Iya. ke fundamental lagi ya, ke soal dapur lu juga ya. Iya, dan gini, lu kalau jadi orang kaya, dan gue sempat ngerasain ini juga di hotel bintang 4, bintang 5 gitu. Kayak lu bisa minta apapun dan lu akan disediain, bahkan kadang-kadang tanpa harus bayar. Bahkan tanpa harus bayar. Bahkan kadang-kadang tanpa lu harus booking hotelnya. Kayak lu coba deh eksperimen ya. Dan ini pernah dilakuin juga sama orang Korea sebenarnya. Oke. Lu coba dandan yang ganteng. Jangan lu lihat ke bawah kelihatan di kamera. Iya. Kelihatan di kamera. Dandan yang ganteng, ya gue juga nggak ganteng sih maksudnya. Jangan pakai Xiaomi gitu kan dan sebagainya. Lu pakai Apple Watch, bawa iPhone, mungkin pakai jas boleh lah, blazer lah ya. Iya. Ini tutupin blazer. Kalau celana oke lah ya, celana bahan. Iya, oke. Ya celana bahan oversize biasa lah. Terus lu coba ke hotel bintang 5 tanpa lu booking hotelnya. Lu coba minta ke pegawainya, "Mas, saya boleh minta nasi nggak?" Lu dandan bagus, lu minta nasi. Dikasih nggak kira-kira? Dikasih gitu. Dan Serius anjir? bahkan lu bisa masuk ke kolam atau bahkan restorannya. "Mas, saya lupa bawa kartu." Lu pernah mengasumsikan itu jadi sebuah SOP nggak buat mereka, buat hotel dan lain-lain? Emang SOP. Jadi kayak biasanya memang kalau gua ya of course, tapi SOP baliknya adalah kita ngetip dong. Yep. Ya kan, kayak misalnya kalau lu bawa barang banyak pasti si satpam atau ya adalah pokoknya orangnya pasti kan akan bawain tas lu. Gue tuh pasti gak mau dibawain karena gue tahu gue mesti ngetip gitu. Etikanya memang seperti itu. Itu kan gue pasti tetap bawa aja. Toh ya biar gue sekalian olahraga juga ya kan. Oh lu nggak ini nggak nyalain diri sendiri gitu. Anjir gue middle class banget nih. Oh enggak. Itu mah inferior ya. Itu mah kalau lu nggak ngerti manner ya. Mungkin lu akan cenderung ya udah ditaruh terus kayak lu nggak bayar, padahal itu nggak sopan. Oh iya benar. Yang lu tahu nggak kalau di hotel tuh suka ada dorongan-dorongan yang iya gue tahu warna gua pernah. emas biasanya iya. gitu-gitu kan. Itu harusnya ngetip tuh. Ya iyalah harusnya ngetip. Oke. Kan itu nyusahin dia. Jadi lebih baik lu nggak ngetip tapi lu ngangkat sendiri daripada lu naro tapi lu nggak ngetip. Etikanya lebih gitu. Kalau secara sama-sama kocak sih. Secara sopan santun sih iya. Sama-sama kocak juga. Gitu. Tapi kalau lu gak bisa bawa, konyol aja kalau lu bawa sendiri. Oh. Mendingan lu ngetip. Ya mendingan lu nggak ngetip sih. Ya tergantung bawaan lu lah. Cuman kalau lu bisa bawa ya nggak aneh kok. Iya ngerti sih gue. Iya kayak Queen Elizabeth juga ya yang baru meninggal ya. Itu juga kan kalau bawa tas kalau nggak salah dia tuh nggak pernah mau dibawain orang lain. Terutama tas personalnya dia. Iya. Itu juga people will respect that gitu. Iya yang jelas tadi ngebahas apa ya malah jadi ngomongin ini. Oh iya akses ngebahas akses. Nah iya kalau lu pakai baju bagus, lu ganteng atau cakep gitu ya, lu cenderung bakal dikasih lebih banyak hal gitu loh. Iya. Peluang di ruang sosial lah ya. Iya lu kalau kelihatan kaya tuh kayak orang bakal respect. Iya gitu. padahal gue ngeritik juga kan kalau kelihatan kaya pun bisa jadi harmful buat dia gitu loh. Buat sebagian orang. Of course kalau kelihatan kayanya memang merugikan dia, tapi di zaman sekarang bahkan ada juga orang Korea yang riset dia tidur di lobi hotel dan lain sebagainya. Lu pernah lihat nggak? Siapa tadi? Orang Korea atau orang Cina gitu? Dia dandan yang cakep, terus pakai rambut gitu, terus dandannya cakep lah intinya. Terus tidur di lobi hotel ya udah orang nggak masalahin. Dan minta makan gitu-gitu. Dan dia bisa hidup 2 minggu tanpa ngeluarin uang sepeser pun. Iya sih. Tapi bayangin kalau lu dengan baju seperti ini atau gua dengan baju seperti ini pakai Mi Band dan lain sebagainya, terus tiba-tiba lu ke hotel gitu, terus lu bilang mas saya lupa kartunya, mungkin si mas-masnya bakal nyuruh bayar meskipun kadang-kadang memang bukan kadang-kadang sering kali ya karena ini sering kejadian jadi lebih ketat juga. Bahkan kan naik ke atas kalau di hotel bintang 5 tuh pakai kartu. Cuman gue udah berulang kali kok, bahkan gue sempat pengalaman buruk juga, maksudnya ketika gue pakai baju gembel dan gue nggak pede gitu, maksudnya emang lagi capek gitu ya. Jadi kan kayak ya udah slouch jalannya nggak semangat gitu. Itu akan bikin gue kan kelihatan kayak ini gue orang nggak pede dan lain sebagainya. Akhirnya malah disuruh nelpon, tapi pas gue besoknya pakai baju rapi. Sebenarnya nggak rapi sih, lebih ke lebih well aja lah ya. Lebih well dress aja. Ketika gue bilang istri saya ada di atas dan ketika gue ngomongnya juga lebih sopan gitu, pakai maaf mas dan lain sebagainya, sesuai manner, seperti upper class lah ibaratnya, langsung dikasih, bahkan dianterin. Oke. Gue sempat ngalamin ini di 2 hotel sih. Itu contoh kecil ya. Setahu gue yang kelihatan tuh di bank juga bro, kalau orang minjem duit. Iya benar. Iya kan. Itu kan lebih ngelihat appearance-nya terus seperti apa.
dan lain-lain. Mungkin yang kelihatan mantep atau mungkin background bagus lebih dikasih duit yang banyak gitu. Bahkan ini gue sorry sedikit rasis ya, tapi ini ngebahas soal pandangan orang dan pandangan temen gue juga. Ini opini temen gue sih. Lu kalau ke dealer, gak usah dealer deh, ke Gias gitu ya. Kemarin kan ada pameran mobil. Lu kalau nggak Cina nggak dilayanin. Bahkan ada istilah kayak gitu. Oh gitu. Kalau nggak Cina nggak dilayanin. Mungkin stereotipnya udah terbentuk. Iya, gua ngerti, ini banget kali ya. Gua. Dan sebenarnya mungkin bukan masalah Chinese atau enggaknya, tapi lebih ke lu well dressed atau enggak dan lain sebagainya. Dan tapi mungkin itu bisa valid juga bro, kalau emang stigmanya ke sana. Gue ngerti maksud lu. Iya. Jadi apakah orang perlu jadi upper class atau orang perlu naik kelas? Lagi ke awal ya. Dalam tidak hal tertentu. Tidak. Kalau lu nyaman dengan kondisi lu sekarang. Yep. Tapi gue bisa bilang kalau lu naik kelas, lu bakal dapet akses ke banyak banget hal. Oh iya bisa. Dengan lebih mudah, bahkan tanpa harus ngeluarin uang. Iya benar. Ini ironis banget sih. Kenapa? Karena lu expect orang kaya tuh hidupnya bakal glamor kan? Iya. Tapi in reality justru yang hidupnya lebih boros adalah orang miskin. Iya, gue tahu itu. Iya kan? Kayak orang miskin tuh kalau misalnya beli sampo sasetan. Padahal sasetan kalau lebih mahal kalau diakumulasi. Lebih mahal kalau diakumulasi. Kalau misalnya orang kaya beli aja sebox atau bahkan dia tinggal ngechat temennya yang punya bisnis sampo, gue minta sampo dong, dikasih sampo gratis. Kalaupun dibayar exposure misalnya. Kayak ya udah cuma satu story. Ya meskipun of course kalau ngomongin exposure ya itu mahal juga lah gitu. Tapi bisa semudah itu hidup. Tapi minimal buat orang yang baru ngerintis oke lah kalau setidaknya lu belum upper class tapi lu mempelajari manner gitu. Mempelajari hal-hal yang memang di porsi upper class gitu. Dengan tujuan ya empati sih, dengan tujuan empati ya. Ya dengan tujuan ya lu bisa mendapatkan peluang yang lebih banyak gitu. Dan upper class pun mesti belajar kayak lower class sih menurut gue. Di beberapa konteks ya. Kayak iya sih bener. Temen gue yang kebetulan banyak temen juga karena dia bisa ada di berbagai macam situasi sosial. Oh. Kayak di tongkrongan warkop ngerti, tapi di fancy restoran juga ngerti. Mantap sih kalau kayak gitu ya. Mantap juga sih ya makanya kita juga kan belajar terus kan maksudnya. Iya. Ya lu juga ikut kelas manner. Kan? Gak usah dibilang di mana ya. Enggak luas. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1% untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.